Smart Campus pada Lemdiklat Polri. Smart Campus bisa dikatakan kampus yang fungsional. Artinya di sini dengan dukungan teknologi bisa mencapai tujuan pendidikan dan juga lebih efektif, efisien, serta setidaknya bisa menjadi center of excellence. Itu semua bisa ditunjukkan dengan adanya yang pertama, lingkungan yang asri, syarat dengan nuansa kemanusiaan, nuansa akademik, ada keteraturan sosial, dan bisa menjadi ikon peradaban. Jadi kampus-kampus ini memang bisa menjadi suatu ikon untuk adanya pencerahan, ikon untuk kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian berbasis kepada literasi, yaitu untuk adanya pencerahan, transformasi, dan perubahan mindset. Konteks ini tentu bukan sebatas baca tulis, tetapi juga bagaimana semua unsur standar pendidikan ini bisa dilakukan di sini. Yang ketiga, ada proses pembelajaran melalui dialog peradaban. Ini merupakan suatu model transformasi untuk membimbing pada keutamaan polisi dan pemolisian, yaitu baik kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Nah, konteks ini tentu bisa dilihat bisa menjadi role model, bisa menjadi ikon atau menjadi simbol. Karena pendidikan di Lemdiklat Polri bukan sebatas bagaimana, tapi juga menjadikan siapa. Memotivasi dan memberi spirit untuk daya juang semakin bisa menumbuh kembangkan. Memahami keutamaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Jadi selalu berusaha mencari apa keutamaan dan bagaimana menjabarkannya. Kemudian memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan, harapan di masa kini, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Tentu ini secara visioner, proaktif, problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi, dan memberikan solusi. Tentu pada konteks komunikasi ini perlu membangun networking atau kemitraan, baik dengan soft power dan smart power. Jadi artinya kita semua sadar bahwa human relation menjadi bagian penting dan mendasar pada proses transformasi atau dalam pembelajaran di Lemdiklat Polri. Dinamis, ini tentu boleh dikatakan bisa menyesuaikan diri. Nah, mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif. Tentu akan membawa dampak positif yang dipercaya dan didukung secara internal maupun eksternal. Guru-guru atau dosen atau instruktur maupun tenaga kependidikan dan pendidiknya memiliki keutamaan. Keutamaan tentu sebagai inspirator, stimulator, motivator, transformer, tegas namun penuh dengan welas asih. Berbasis tentang moralitas, mendidik dan melatih menghadapi suatu krisis. Jadi mereka menjadi role model juga. Berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Kurikulum pembelajarannya ini bisa mendukung pada model smart policing sebagai model untuk mengatasi era VUCA, antara lain mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian atau policing, baik yang tergolong dalam konvensional policing, electronic policing, ataupun forensic policing, dan siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial. Model pemolisian yang mampu berfungsi dalam lingkungan berbagai masalah yang konvensional. Di era digital kita tentu harus mengembangkan model-model pemolisian yang berkaitan dengan bagaimana model pemolisian di era digital. Kemudian mampu mengatasi keteraturan sosial di dalam dunia virtual. Ini era post-truth, era yang harus ditangani. Kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada publik secara prima dalam one-stop service. Prima konteks ini artinya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Prediktif, proaktif, dan problem solving, menjembatani, mengatasi berbagai situasi dan kondisi emergensi maupun kontingensi, diawali oleh petugas yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, pola pengajarannya berbasis pada ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang. Pada konteks ini tentu akan kaitan dengan masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan pada keteraturan sosial,
hukum dan keadilan, kejahatan dan pengenalnya, model-model pemolisian dan pengembangannya, isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, teknik dan teknis dasar atau umum dan khusus kepolisian. Pola pengajarannya dapat dilakukan secara virtual ataupun secara aktual. Bisa mengelaborasi pada studi kasus, bisa dikembangkan kepada konteks situasi yang ideal ataupun yang sedang terjadi, yang aktual, yang real terjadi di lapangan, dan juga membuat model-model. Tentu kita bisa membangun kelas yang didukung dengan teknologi, dengan adanya back office, application, dan network yang bisa untuk menghasilkan algoritma. Dari algoritma ini tentu teknologi juga akan mendukung bagaimana baik itu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan bisa dilihat kualitasnya dan bagaimana tingkat hasil didiknya. Dengan adanya teknologi bisa mendukung kampus menjadi pusat penelitian dan pengkajian, menjadi lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian, menjadi forum atau asosiasi bagi dosen atau pengajar dan alumni ataupun pemerhati pada lembaga pendidikan itu. Ada penerbitan buku, ada jurnal ilmiah, ada laboratorium sosial. Pada konteks ini tentu Smart Campus bukan sebatas kampus dengan teknologi, tapi fungsional, bisa mencapai keutamaan dan tujuannya sehingga bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien.